sumber hari ini, Bapak Sudarno. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan berbagai nikmat, khususnya nikmat sehat kepada kita semua di tengah situasi COVID-19 yang berkepanjangan, sehingga kita pada hari ini, pada hari yang berbahagia ini dapat bersama mengikuti acara yang insya Allah yaitu yang pertama adalah acara penandatanganan perjanjian kerjasama penyelenggaraan khusus sertifikasi konsultan pajak antara Kantor Konsultan Sudarno dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Yang kedua, penandatanganan perjanjian kerjasama penyelenggaraan kursus sertifikasi konsultan pajak antara Kantor Konsultan Adi Desember dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Dan nanti di sesi terakhir dilanjutkan dengan webinar mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili Ketua Umum IKPI, Bapak Muhammad Subakir, menyampaikan permohonan maaf beliau karena pada kesempatan yang baik ini, hari yang berbahagia ini, beliau berhalangan hadir. Semoga ketidakhadiran beliau tidak mengurangi semangat rekan-rekan semua, khususnya di Pekanbaru, dalam mensiarkan pendidikan, khususnya pendidikan perpajakan melalui kursus sertifikasi konsultan pajak. Bapak Ibu yang kami hormati, Ketua Umum Bapak Subakir pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan sangat mengapresiasi kepada Kantor Konsultan Sudarno dan Kantor Konsultan Adi Desember atas kepercayaan dan kerjasamanya. Begitu pula ucapan terima kasih Ketua Umum sampaikan kepada Ibu Lilisen selaku Ketua IKPI Cabang Pekanbaru dan seluruh jajarannya, sehingga acara pada hari ini dapat terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. Bapak Ibu semuanya, pengurus pusat sampai hari ini telah mencatat bahwa pengurus IKPI Cabang Pekanbaru dalam setahun belakangan ini telah melakukan penandatanganan MOU khususnya di bidang perpajakan dengan berbagai pihak, baik dengan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta ataupun pihak ketiga lainnya. Dan syukur alhamdulillah pada hari ini merupakan penandatanganan MOU khususnya di bidang pendidikan untuk yang ke-5 dan yang ke-6. Kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi Bu Lilisen. Yang pertama menurut catatan kami dengan yang pertama itu dengan LPK Vision Training, ada juga yang kedua dengan Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia ya. Yang ketiga dengan Universitas Lancang Kuning, yang keempat yang belum lama baru minggu kemarin dengan Universitas Islam Riau, dan pada hari yang berbahagia ini dengan Kantor Konsultan Sudarno dan Kantor Konsultan Adi Desember. Menurut kami hal ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, khususnya untuk IKPI Cabang Pekanbaru. Untuk itu tidak berkelebihan rasanya bila Pak Ketua Umum menyampaikan memberikan aplaus secara khusus kepada IKPI Cabang Pekanbaru atas istilahnya aktivitasnya, pencapaian kerjasamanya dengan pihak ketiga, yang mana semuanya ini tentunya atas dukungan dan support dan arahan dari Ketua Pengda Sumbakteng, Bapak Azin Aziz, dan seluruh jajaran Pengda Sumbakteng. Untuk itu aplaus kita berikan kepada IKPI Cabang Pekanbaru. Nah, harapannya ini semua merupakan langkah awal yang baik sebagai upaya ya IKPI tentunya turut berkewajiban turut serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya melalui pendidikan perpajakan dan lebih khusus lagi dalam kesempatan ini melalui pendidikan kursus sertifikasi konsultan pajak. Nah, harapan Bapak Ketua Umum melalui yang disampaikan adalah apa yang telah dirintis atau dilakukan oleh rekan kita pada hari ini, Bapak Sudarno dan Bapak Andi Desember, dapat juga jika dimungkinkan diikuti dengan rekan-rekan lainnya di KPI Cabang Pekanbaru dan bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikianlah sambutan dari saya mewakili Ketua Umum, tidak berpanjang lebar, akhirul kata,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ulisa Purnamasari. Selanjutnya kata sambutan dari konsultan pajak Bapak Dr. Sudarmo SPD MM DKP, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum IKPI Pusat Bapak Dr. Agus Muhammad Subakir, yang diwakili oleh Ibu Lisa Purnamasari, yang kami hormati pengurus ketua Pemda IKPI Sumatera Bagian Tengah, Bapak Dr. Andus Haji Adinarjas MBA, yang kami hormati Ketua IKPI Cabang Pekanbaru, Ibu Milisan SDMM, rekan-rekan ya, peserta webinar, rekan-rekan anggota IKPI di seluruh Indonesia yang berkesempatan hadir melalui Zoom maupun melalui offline. Kemudian yang kami hormati juga rekan kami Bapak Andi Desember SDMM yang pada hari ini bersama dengan kami atau kami untuk melakukan penandatanganan MOU atau kerjasama pendidikan sertifikasi konsultan pajak dengan IKPI Pusat. Pertama dan terutama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di dalam rangka acara penandatanganan MOU antara konsultan kami dan konsultan Pak Andi dengan IKPI Pusat. Dan salam beriring salam juga kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, pertama tentu kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk ikut serta di dalam peningkatan sumber daya manusia, terutama adalah khusus pengajar oleh IKPI atau antara konsultan kami dengan IKPI Pusat. Yang kedua, kami juga mengapresiasi bahwa kegiatan ini supaya tidak lebih lanjut dalam bentuk MOA nanti, supaya kita lakukan itu adalah sama-sama memberikan manfaat bukan saja bagi organisasi kita, tapi mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, terutama Bu Wilson, Pak Adinarjas yang juga memberikan peluang dan ruang bagi kami untuk mencoba untuk memperluas bagaimana pendidikan ini, terutama untuk di wilayah Riau dan Sumatera Barat. Nah, kita menjadi pilot project yang bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat wajib pajak terutama. Jadi mudah-mudahan kami berharap bahwa kerjasama ini akan berjalan dengan baik, mendapatkan manfaat yang baik dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Riau khususnya dan Padang dan seluruh Indonesia pada umumnya. Karena pendidikan ini bisa dilakukan melalui Zoom, karena itu tidak berbatas. Jadi artinya pendidikan itu di mana saja berada, termasuk di luar itu mungkin bisa juga boleh saja. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini adalah merupakan tonggak sejarah bagi kita, bagi organisasi dan bagi konsultan kami. Dan mohon maaf jika ada kekurangan, hal-hal yang kurang berkenan bagi Ketua IKPI Cabang Pekanbaru, Ketua Umum IKPI Pusat, Bu Lisa, dan Ketua Pengurus Daerah Pak Haji Narjas, yang mudah-mudahan semua ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Sudarno. Selanjutnya, atas sambutan dari konsultan pajak Bapak Andi Desember, SEMM, kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu diberikan kesempatan kepada saya hari ini. Yang terhormat Bapak Ketua IPI Pusat, Bapak Dr. Andus Muhammad Subakir, yang diwakilkan oleh Ibu Isa Permatasari. Yang terhormat Bapak Hajinar selaku sebagai Ketua Pemda Riau. Yang terhormat Ibu Dirisen selaku Ketua IPI Cabang Pekanbaru. Yang terhormat rekan saya Bapak Sudarno selaku konsultan pajak. Saya sangat berterima kasih diberikan ruang dan waktu dan kesempatan atas MOU ini karena sangat bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk teman-teman saya, relasi maupun partner yang mana mereka membutuhkan ilmu, membutuhkan pengetahuan di bidang perpajakan. Dan saya yakin dengan menambahnya pengetahuan pajak ini sangat berguna untuk nusa dan bangsa, karena secara tidak langsung kita meningkatkan kesadaran kepada masyarakat dan wajib pajak khususnya untuk membayar pajak guna membangun bangsa. Atas prestasi ini dimulai dari diri sendiri, diberikan kesadaran agar kita bisa turut membangun pada bangsa. Atas kesempatan ini yang diberikan, kami mohon bimbingan, saya mohon bimbingan dari Bapak Ibu agar kami berhasil dan kami bisa memberikan report ataupun memberikan prestasi kepada IPI atas pencapaian-pencapaian yang nantinya kami akan berikan berupa keberhasilan daripada didikan pajak, didikan pengetahuan umum tentang pajakan dan IPI, dan tidak terlebih juga mengajak kepada calon-calon konsultan pajak atau praktisi pajak untuk ikut bergabung di dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, khususnya di daerah Pekanbaru. Baik, itu saja yang mau saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jikalau ada yang salah. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Andi Desember. Baik, selanjutnya penandatanganan MOU antara IKT dengan konsultan pajak kami jemput yang terhormat Bapak Dr. Sudarno SPD. Kemudian saksi dari IKPI oleh Ibu Dirisen SEMAK, Ketua IPI Cabang Pekanbaru, dan saksi dari konsultan pajak Sudarno oleh Bapak Hairudin SEMM, Senior Staf Konsultan Pajak Sudarno, dipersilakan mengambil tempat.
Ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu, dimohon untuk tetap berada di tempat. Yang kedua. Acara selanjutnya tantangan. Acara selanjutnya penandatanganan MOU antara IKPI dengan konsultan pajak anti Desember. Kami jemput Bapak Dr. Muhammad Suwati, Ketua Umum IKPI. Dan Bapak Anti Desember SEMM dipersilakan mengambil tempat dan kemudian dihadiri saksi dari IKPI oleh Ibu Lilisen SEMAK Ketua IKPI Cabang Pekanbaru dan saksi dari konsultan pajak Anti Desember oleh Bapak Sugiono. Staf konsultan pajak Anti Desember dipersilakan mengambil tempat. Salam dulu. Nah, oke. 1, 2. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu dalam acara penandatanganan MOU dipersilakan untuk mengambil tempat. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Mas KPI. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, wadah kita bersama, berkarya bekerja dengan profesional untuk nusa bangsa, menjunjung tinggi etika profesi, integritas diri. Dengan tekad kita bisa mandiri dan berdedikasi. IKPI Nama Nusa
webinar dengan tema sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Sudarno, SPD MM BKP. Selamat pagi Pak Sudarno. Baik, guru narasumber kita memaparkan materinya. Baiklah, kita akan menyimak CV narasumber kita pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membaca CV narasumber. Mana kalian fokus sampai ke sini? Laptop Pak Sudarno lah yang fokus. Si Lena aja pakai laptop aja. Pakai laptop. Belum di masih belum. Belum. Baik, kita akan melihat CV narasumber kita berikut ini. CV atas nama Pak Sudarno, lahir di Bulakarejo, Kabupaten Manajemen Keuangan di Universitas Brawijaya Malang. Dosen tetap pada Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Dan beliau juga Ketua Center IBT Pelita Indonesia dari 2014 sampai dengan sekarang. Dan beliau Sekretaris Pemda IKPI Sumbangten tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga staf ahli bidang keuangan dan perpajakan DPRD Provinsi Riau dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Beliau juga anggota Indonesia Risk Management Professional Association
Irma Pak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dan beliau Ketua Dewan Pengawas Perumda DPR Rokan Hulu tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dan beliau merupakan owner dan pimpinan kantor konsultan pajak dan manajemen Dr. Sudarno, SPD, MM, BKP, dan rekan. Beliau juga anggota Institute of Completion Professional Indonesia, ICOPI tahun 2010 sampai dengan sekarang. Demikianlah CV dari Bapak Sudarno. Baik, demikianlah CV narasumber kita yang luar biasa ini. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, kepada Bapak Sudarno. Dipersilakan Pak Sudarno. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini stop share dulu. Pilih lontong malam nih. Hari ini kita akan Wah. coba untuk melakukan sosialisasi terkait Klik lalu salah. menuju tahun 2021. Klik lah. Harmonisasi peraturan perpajakan yang telah ditandatangani oleh Presiden kita tanggal 29 Oktober 2021. Baik Bapak Ibu sekalian, ya yang akan kita bicarakan kira-kira ada 8 poin. Jadi untuk pagi ini nanti kita akan, kalau misalnya terkejar dengan poin 5 sampai poin 5 kita kejar, lalu nanti kita sambung di jam 2 untuk poin 6, 7, dan 8. Ya, jadi ini kira-kira yang rencana kita akan sampaikan. Yang pertama kita harus melakukan overview dulu tentang undang-undang APB. Kemudian ada di sana nanti terkait dengan asas tujuan dan ruang lingkup. Kemudian ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, program pengungkapan sukarela, dan pajak karbon serta cukai. Baik, kita overview dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi bahwa berbagai negara itu mengalami tren pertumbuhan ekonomi yang melambat di kuartal 3 2021, sementara inflasi itu cenderung meningkat. Kita lihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi terlihat melambat di berbagai negara. Ya, di kuartal 3 antara lain disebabkan didorong oleh adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang di kuartal 2 atau outbreak varian Delta, ada COVID-19 ya, yang begitu masif, serta dampak adanya tekanan terkait dengan supply chain atau rantai pemasok yang ditekan begitu luar biasa. Kemudian inflasi dalam tren memang ada naik di berbagai negara. Itu disebabkan karena adanya gap supply demand, serta tekanan daripada persistensi Turki dan Argentina mencatat inflasi yang sangat tinggi. Itu data yang dapat kita himpun dari Kementerian Keuangan. Kemudian inflasi tinggi di Turki dan Argentina diikuti adanya depresiasi yang sangat tajam, termasuk nilai, akan tetapi nilai tukar Indonesia itu relatif stabil. Nah, kemudian bagaimana kondisi fiskal Indonesia sebagai salah satu paling sehat di antara negara-negara ekonomi marketing dan G20. Bahwa minimal fiskal negara-negara ekonomi market di tahun 2021 itu masih cukup akomodatif.
Defisit fiskal Indonesia memang terhitung moderat dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemudian tingkat utang Indonesia masih menjadi salah satu yang paling rendah di antara ekonomi partner dan rata-rata G20. Nah, ini adalah data yang bisa kita lihat bahwa kita itu masih target kita masih pertumbuhan ekonomi itu berbandingkan defisit fiskal itu ada negatif 5,2 sampai 5,5. Ya. Nah, kemudian ya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan itu menjadi satu hal yang penting yang harus disegerakan dalam rangka pencapaian target Indonesia 2045. Itu memerlukan penguatan reformasi struktural, termasuk di dalamnya adalah reformasi untuk penguatan fondasi ekonomi dengan memanfaatkan faktor demografi. Ada satu prospek di mana demografi Indonesia di 2045 itu diperkirakan jumlah penduduk kita itu adalah 309 juta. Kemudian umur produktif penduduk dari 309 juta itu ada 52% dimungkinkan adalah umurnya umur produktif. Kemudian 75% rata-rata mereka berada hidup di perkotaan dan 80% berpenghasilan menengah. Kemudian dari sisi ekonomi terbesar keempat di dunia di 2045 nanti. Kemudian pendapatan per kapita itu 29.300 US dollar. Kemudian struktur perekonomian yang lebih produktif dengan sektor jasa yang lebih maju. Lalu tentu untuk mencapai itu semua, ya, mencapai target Indonesia 2045 maju, penguatan reformasi struktural itu ada prasyarat. Yang pertama adalah infrastruktur yang memadai, kemudian sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan kemampuan adopsi teknologi, kemudian pembangunan daerah yang baik, kemudian kebijakan ekonomi yang baik, artinya dari segi resources atau dari segi anggaran, kemudian adanya stabilitas secara makro dan stabilitas politik. Bonus demografi itu menjadi momentum reformasi untuk penguatan fondasi dan daya saing. Maka dibutuhkan reformasi struktural yang didukung dengan reformasi fiskal. Oleh karena itu, di sini ada poin penting adalah ada sumber daya manusia atau dikatakan di dalam satu ilmu sumber daya manusia disebut dengan ilmu kapital. Ya, kemudian maka di situ tujuannya adalah bagaimana caranya pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan, ya, dan perlindungan sosial yang efektif untuk mendorong kualitas sumber daya manusia. Nah, lalu kemudian nanti diakselerasi dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur melalui infrastruktur digital dan efisiensi logistik serta konektivitas. Atau yang disebut dengan secara ringkas adalah pembangunan infrastruktur. Maka di situ membutuhkan satu modal fisik yang kuat. Maka diiringi dengan reformasi fiskal supaya reformasi perpajakan itu tujuannya adalah bagaimana peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan inovatif. Maka nanti ada reformasi real masuk yang kita lakukan adalah terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Maka di situ ada deregulasi, kemudian ada penyederhanaan birokrasi, transformasi ekonomi, sehingga nanti bisa memungkinkan untuk melakukan reformasi sektor keuangan. Nah, semua yang dilakukan ini ya adalah mendorong penciptaan lapangan kerja, juga memudahkan pembukaan usaha baru, kemudian mendukung pemberantasan korupsi. Kalau deregulasi itu bisa peningkatan ekosistem investasi, perizinan berusaha, dan lain sebagainya. Sehingga nanti pasar keuangan yang mendalam, sektor keuangan yang dapat diakses secara luas, kemudian sehingga sistem keuangan yang efisien, kuat, dan stabil, sehingga akan menghasilkan efisiensi di dalam pencapaian yang berasal dari bonus demografi itu. Nah, di tengah upaya Indonesia mewujudkan Indonesia maju, memang kita dihadapkan kepada pandemi COVID-19 yang betul-betul mengguncang perekonomian dan menimbulkan tekanan fiskal yang signifikan.
maka di situ ada terjadi opportunity cost, ya, atau biaya opportunity loss atau kerugian waktu, kesempatan, ya. Karena pertumbuhan ekonomi kita ini terkontraksi negatif 2,07, jauh di bawah ekspektasi kita tahun 2020 5,3%. Ya. Sehingga ketahanan fiskal itu mengalami tekanan yang dalam. Sehingga maka akan terjadi mencapai yang pertama dari mencapai 8,33 PDB di bawah kondisi normal 10,2 PDB. Rata-rata di antara 2015 sampai 2019. Kemudian ada defisit meningkat secara signifikan yang mencapai 6,14% dari PDB di bawah kondisi normal 2,3% PDB di tahun 2015 dan 2019. Kemudian rasio utang kita sudah meningkat tajam mencapai 39,4% di bawah kondisi normal 29,04% dari PDB. Ya, namun APBN telah bekerja keras menahan agar terhindar dari pemburukan yang terlalu dalam. Namun fakta mengatakan bahwa ketahanan fiskal kita mengalami tekanan yang cukup dalam. Jadi ada 3 poin ini. Kemudian momentum pemulihan ekonomi tetap terjaga memang, ya, meskipun tertahan varian Delta COVID-19 pada triwulan 3 2021. Ya, kinerja perekonomian nasional mampu tumbuh positif sebesar 3,51%. Ya, kemudian konsumsi rumah tangga, kemudian investasi, konsumsi pemerintah, ekspor dan impor itu sebagaimana tampak pada slide itu, ya. Oke, jadi upaya-upaya ada PPKM dan lain sebagainya itu dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi tetap bertahan pada nilai positif. Pada triwulan ada 7,07%. Artinya recovery perekonomian Amerika misalnya ada komoditas suplai distraksi juga, sehingga potensi transmisi dampaknya itu adalah adanya peningkatan kualitas pasar keuangan. Ada perlambatan pertumbuhan global dan potensi inflasi impor akan terjadi. Nah, beberapa risikonya di COVID-19, ya, geopolitik dan climate change ini juga harus diwaspadai dalam rangka untuk bagaimana kita mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita dan reformasi perpajakan kita. Ya, mendorong sistem perpajakan yang adil dan sehat, efektif dan akuntabel. Ya, artinya kita harus membangun satu sistem perpajakan yang lebih netral, efisien, stabilitas, kemudian kepastian dan kesederhanaan, efektif dan adil serta fleksibel. Netral, pajak tidak menciptakan distorsi yang berlebihan dalam perekonomian. Efisiensi, bagaimana biaya untuk patuh compliant cost dan memungut pajak seminimal mungkin. Jadi perbandingan jangan sampai costnya lebih besar daripada uang pajak yang bisa kita tarik ke negara. Kemudian stabilitas dalam kata adalah penerimaan perpajakan harus memadai, terjaga dan terus berkelanjutan. Kemudian kepastian dan kesederhanaan bahwa administrasi perpajakan yang mudah, simpel dan menjamin kepastian hukum. Kemudian efektif dan adil adalah bagaimana sistem perpajakan itu harus efektif sebagai satu instrumen kebijakan dan mampu menciptakan keadilan. Kemudian yang terakhir adalah fleksibilitas, mampu beradaptasi dengan perubahan struktur, teknologi dan aktivitas dunia usaha. Ya, sistematis. Nah, ini kita sudah mulai masuk untuk undang-undang harmonisasi perpajakan. Ya, dari overview kita sudah mulai masuk sistematika undang-undang harmonisasi perpajakan. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Yang mudah-mudahan ini saya hanya menyampaikan bahan dari Kementerian Keuangan
keuangan. Untuk undang-undang regulasi perpajakan itu masih ada peraturan perundang lainnya yang belum diterbitkan. Turunan daripada undang-undang APBD ini belum terbit. Dan itu 1 bulan ke depan akan berlaku pada yang 2020. Baik, sistematika di undang-undang harmonisasi perpajakan Bapak Ibu sekalian. Itu di bab 1 itu berbicara tentang asas, tujuan dan ruang lingkup. Itu berada di pasal 4. Ya. Jadi di undang-undang HPP itu ada 9 bab, ya, yang terdiri dari bab satu tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, itu di perpajakan di pasal 2, 4 ada pajak pertambahan nilai, dan bab 5 ada program pengungkapan sukarela, itu di pasal 5 sampai 12. Kemudian bab 6 pajak karbon pasal 13, bab 8 cukai pasal 14, dan bab 8 peraturan peralihan pasal 15, serta bab 9 adalah penutup pasal 16 sampai 19. Jadi semakin bagus penguasaan kita terhadap undang-undang harmonisasi perpajakan dan disosialisasikan sedemikian rupa kepada pihak-pihak yang lain yang berkepentingan, maka mudah-mudahan kita akan semakin menguasai, ya, kita memahami untuk apa, ya, undang-undang harmonisasi ini diciptakan. Ya. Baik. Kemudian kita bahas satu Bapak Ibu. Asas, tujuan dan ruang lingkup. Ya. Jadi bahwa asas dan tujuan adalah pertujuan. Jadi perluasan basis pajak artinya adalah dalam melaksanakan reformasi administrasi kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak. Kemudian kepatuhan sukarela untuk meningkatkan kepatuhan daripada wajib pajak. Kira-kira seperti itu. Kemudian pasal perubahan bisa dilihat di Undang-Undang PPH. Ya, Undang-Undang PPH itu berlaku tahun pajak 2022. Undang-Undang KUP berlaku mulai tanggal diundangkan, yaitu 29 Oktober 2021. Kemudian pajak karbon berlaku mulai 1 April 2022. Undang-Undang PPN 1 April 2022. Program pengungkapan sukarela itu mulai Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Dan Undang-Undang cukai berlaku mulai tanggal diundangkan. Jadi ada 2 undang-undang yang berlaku pada saat diundangkan. Itu tanggal 29 Oktober 2021. Itu di klaster perubahan. Nah, kemudian yang kita masuk kepada terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan Bapak Ibu sekalian. Jadi ketentuan umum tata cara perpajakan itu yang pertama berbicara tentang penggunaan NIK sebagai NPWP pribadi. Kemudian jadi tidak ada tawar-menawar lagi, ya tujuannya adalah supaya basis datanya sama. Jadi kalau Bapak Ibu itu punya NIK yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, maka ketika Bapak Ibu tidak ada NPWP, maka NIK itu bisa digunakan sebagai pengganti NPWP pribadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. Jadi nanti akan dijelaskan dalam surat berikutnya. Kemudian terkait dengan pajak internasional, kemudian kuasa wajib pajak, siapa yang berwenang atau berhak untuk mendapatkan dia sebagai kuasa. Kemudian yang kelima adalah penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara. Jadi kontennya ke pemulihan pendapatan negara. Ya, baik. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu sekalian.
penggunaan link sebagai NPWP pribadi ya, tidak serta-merta menyebabkan orang pribadi membayar pajak. Itu kata kuncinya. Ya, bahwa jangan khawatir bahwa penggunaan link sebagai NPWP itu tidak serta-merta menyebabkan orang pribadi membayar pajak. Itu belum tentu. Karena kita orang pribadi itu belum tentu kita mendapatkan pendapatan melebihi dari penghasilan tidak kena pajak. Ya. Oleh karena itu, nah apa maksudnya ini di link sebagai NPWP? Nomor induk kependudukan sebagai NPWP, ya. Nah, karena begitu sederhana administrasi sebenarnya dan kepentingan nasional, supaya dilakukan satu integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan, sehingga apa? Mempermudah bagi orang pribadi itu melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Ya, jadi sebenarnya sampai bahwa undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini sebenarnya kalau ditelaah lebih dalam itu lebih banyak menguntungkan kita sebagai wajib pajak, mempermudah bagaimana kita melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kemudian penggunaan NIK sebagai NPWP tadi disampaikan itu tidak serta-merta menyebabkan orang pribadi membayar pajak. Karena apa? Pembayaran pajak dilakukan apabila penghasilan dalam setahun di atas batasan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, atau apabila orang pribadi merupakan pengusaha yang menggunakan peraturan pemerintah 23 nomor 23 tahun 2018, yang pembayaran pajak dilakukan jika peredaran butuh di atas 500 juta setahun. Jadi kalau penghasilan Bapak Ibu sekalian punya penghasilan di bawah kurang dari sama dengan 500 juta, tentu yang nggak bayar pajak. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan besaran sanksi. Ya. Jadi di Undang HPP ini ada penurunan sanksi untuk keadilan dan kepastian hukum. Selaras dengan Undang-Undang PPh. Yang pertama adalah sanksi pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan. Tidak, maksudnya tidak membuat pembukuan. Ya. Sanksi pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau tapi membuat pembukuan, ya, ini membuat pembukuan. Ya, ya di uraian undang-undang lama, ya, di KUP tahun 2009, ya, atau KUP yang berada di undang-undang Cipta Kerja. Ya, PPh kurang bayar itu di KUP lama itu sanksinya 50%. Lalu kalau di undang-undang HPP sanksi bunga itu per bulan sebesar suku bunga acuan. Ditambah dengan apply faktor 20%, maksimum 24 bulan. Kalau selanggang lama itu ya sampai ya Pak Jiman sampai ya. Kemudian PPh kurang dipotong itu undang-undang lama itu 100%. Lalu undang-undang HPP itu sanksi bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah apply faktor 20% maksimum 24 bulan, dan itu ya dimungkinkan persentasenya akan lebih kecil daripada undang-undang lama. Nah, kemudian PPh dipotong tetapi tidak setor. Bapak Ibu nanti sebagai pemotong atau pemungut PPh, Ibu potong kepada wajib pajak, lalu Bapak Ibu tidak setor. Nah, kalau di KUP lama di 2009 itu apa namanya dendanya 100%. Jadi kalau Bapak motong misalnya 100.000, maka Bapak akan bayar dari 200.000. Ya. Kemudian di Undang-Undang HPP turun 25% dari 75%. Kemudian BPN kurang dibayar itu 100%. Undang-Undang lama, KUP lama. Undang-Undang HPP itu turun 25%. Nah, kemudian yang kedua, sanksi setelah upaya hukum. Artinya ketika ada pemeriksaan, Bapak Ibu ya, upaya hukum pemeriksaan tidak setuju di pemeriksaan tahap pertama lalu melakukan upaya hukum, misalnya keputusan keberatan atau mengajukan banding di pengadilan. Maka sanksi setelah upaya hukum, namun keputusan keberatan atau pengadilan menguatkan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak. Maka keberatan kalau KUP lama itu sanksinya 50%. Kalau misalnya ketetapan di undang-undang lama, ketetapan maka
miliar. Undang-undang HPP itu turun. Mitra dengan Singapura, kalau kita ada wajib pajak kita yang ke Singapura tidak mau bayar, maka kita bisa minta bantuan penagihan lewat negara jurisdiksi kita. Kemudian bisa juga permintaan bantuan penagihan. Sebaliknya yang saya ulangi, tadi pemberian bantuan penagihan tadi itu juga bisa sebaliknya. Ya, kita bisa memberikan bantuan jurisdiksi mitra, kita juga bisa minta bantuan dari jurisdiksi mitra kita. Nah, permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara itu bisa dilakukan melalui satu mekanisme di pajak internasional terkait dengan laptopnya di akhir. penagihan pajak pribadi. Headset lah. Bergema Pak soalnya. Bergema. Iya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan teknis. Host untuk slide. Kecil. Enggak ada suaranya. Oke, baik. Nah, kemudian ada MAP, Mutual Agreement Prosedur. Bayangkan, Ya, 831 jadi itu di dalam pajak internasional, jika pelaksanaan prosedur persetujuan bersama itu belum menghasilkan persetujuan bersama sampai dengan putusan banding atau putusan peninjauan kembali diucapkan, maka Dirjen Pajak tetap melanjutkan perundingan dalam hal materi putusan peninjauan kembali, dalam hal materi yang diputus dalam putusan banding atau putusan peninjauan kembali bukan merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama. Nah, kemudian terkait dengan konsensus pemajakan global,
Itu pemerintah pemerintah Indonesia berwenang untuk membentuk ya dan atau melaksanakan perjanjian dan atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra disebut dengan yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral dalam rangka yang pertama adalah penghindaran pajak berganda, penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba. Bisa informasi perpajakan, bisa dalam bentuk bantuan penagihan pajak dan kerjasama perpajakan lainnya. Itu dari sisi pajak internasional. Nah, kemudian selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan kuasa wajib pajak. Untuk keadilan dan kepastian hukum, kuasa wajib pajak itu dapat dilakukan oleh siapapun. Jadi dikasih dalam Undang-Undang HPP, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga saudara, atau semenda 2 derajat. Ya, jadi itu bisa dilakukan. Semenda 2 derajat itu misalnya bisa sepupu kita, ya, atau ipar kita, bisa itu dilakukan oleh sebagai kuasa. Tidak perlu buat kuasa khusus ya terkait dengan kuasa wajib pajak. Nah, kemudian penegakan hukum pidana pajak. Nah, tapi ini mengedepankan memang lebih menekankan pada pemulihan kerugian pendapatan negara. Ya, yang pertama adalah di dalam Undang-Undang HPP itu menambah wewenang penyidik pajak untuk melakukan pemblokiran dan atau penyitaan aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai wajib pajak nanti ternyata memiliki ada penggelapan pajak atau seharusnya pajak yang harus dibayar itu tidak sesuai dengan aturan yang ada, atau dalam singkatnya kita melakukan penggelapan atau pengelakan pajak, maka nanti begitu berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata kita masih punya utang pajak yang belum, maka pemerintah itu punya kewenangan untuk melalui penyidik pajak untuk melakukan pemblokiran atau menyita aset sebagai jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Kemudian hingga tahap persidangan, ya, memang wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan sanksinya. Nah, sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa penjatuhan pidana penjara. Jadi boleh. Jadi ketika belum diputuskan, artinya di dalam satu proses sengketa, ternyata wajib pajak punya dengan kesadarannya untuk mengembalikan kerugiannya itu, maka itu diperbolehkan. Jadi hingga tahap persidangan. Jadi batasnya hingga tahap persidangan. Ya, masih bisa selagi belum ingkrah, kira-kira seperti itulah ya. Ya. Supaya menghindari untuk pidana penjara. Kemudian penegakan hukum pidana pajak. Ya. Nah, memang demi keadilan dan kepastian hukum hingga tahap persidangan wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian negara dengan membayar pokok dan sanksinya, ya, sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa penjatuhan pidana penjara di persidangan begitu. Ya, ini ada perubahan sanksi yang harus dibayar. Jika pidana pajak karena kealpaan, ini kok nggak nampak nih ya. Pidana pajak karena kesengajaan, pidana pajak pidana pajak perbuatan faktur pajak atau bukti potong PPh fiktif, ya. Jadi ini kok enggak? Sanksinya kanan, itu dia.
Ya, di Undang-Undang KUP lama itu pidana pajak kesengajaan itu kan adalah membayar pokok pajak plus sanksi 3 kali pajak kurang bayar. Nah, di HPP untuk pidana pajak kealpaan itu membayar, kalau di Undang-Undang lama kealpaan tak ada, kemudian pidana pajak perbuatan faktor pajak nggak ada. Kemudian di Undang-Undang HPP ditegaskan membayar pokok pajak, sanksi 1 kali pajak kurang dibayar. Kemudian pidana pajak kesengajaan itu membayar pokok pajak plus sanksi 3 kali pajak kurang bayar. Kemudian kalau dia itu pidana pajak pembuatan faktur pajak atau bukti potong PPh fiktif itu membayar pokok pajak ditambah sanksi 4 kali pajak kurang dibayar. Jadi di Undang-Undang HPP itu lebih ditegaskan, kemudian lebih lebih kuat, dasar hukumnya lebih kuat. Jadi masing-masing perbuatan itu diberikan sanksi yang semakin tinggi ya. Dari kalau pidana pajak alfa, karena alfa 1 kali bayar pokok ditambah sanksi 1 kali. Kalau pidana pajak sengaja 3 kali. Kemudian fiktif, nah, itu kan perbuatan yang sangat masif, itu dikasihkan pokok ditambah dengan sanksi 4 kali. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah pajak penghasilan. Nah, ini agak asik juga ini. Ya. Untuk pajak penghasilan itu ada beberapa yang harus kita sampaikan. Ya, perlu diketahui oleh kita bersama. Yang pertama adalah terkait tarif PPh orang pribadi, tarif PPh badan, batas peredaran bruto, dan pajak atas natura. Tarif PPh orang pribadi itu ada perubahan tarif dan briket pajak penghasilan orang pribadi agar lebih mencerminkan keadilan. Nah, kemudian untuk batas peredaran bruto bagi orang pajak pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% dengan menggunakan PP 23 tahun 2018 itu memiliki peredaran bruto 500 juta setahun tidak dikenai PPh. Jadi di atas 500 juta baru dikenai. Nah, kemudian tarif PPh badan itu ditetapkan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Kemudian pajak atas natura, pemberi kerja dapat membiayakan natura yang diberikan kepada pegawai dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Kalau dibiayakan berarti bisa digunakan untuk penghasilan bagi pegawai yang menerima natura. Nah, pengenaan pajak atas natura ya kepada pegawai itu dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Ya, natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima, yaitu nah ini selain itu berarti kan selain daripada yang ABCDE. Penyediaan makan minum bagi seluruh pegawai. Natura di daerah tertentu. Natura karena keharusan pekerjaan. Contoh misalnya alat keselamatan kerja atau seragam. Natura yang berasal dari APBN atau APBD. Natura dengan jenis dan batasan tertentu. Ya. Catatan, perlengkapan kerja seperti laptop dan ponsel tidak menjadi objek pajak penghasilan bagi karyawan dan merupakan biaya bagi perusahaan. Ini catatannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian tadi ada tarif PPh orang pribadi. Ada perubahan lapisan tarif agar lebih mencerminkan keadilan. Memang ya berdasarkan Undang-Undang PPh saat ini itu kan penghasilan setahun sampai dengan 50 juta ya itu 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta 15%, dari 50 juta sampai 500 juta 25%, di atas 500 juta 30%. Nah, kemudian yang baru berdasarkan Undang-Undang HPP itu berubah
Ya, di level pertama itu adalah 6 sampai dengan 60 juta. Level kedua 60 juta sampai 250, level 3 250 juta sampai 500 juta, level keempat adalah 500 juta sampai 5 miliar, 30%, ya, 5%, 15%, 25%. Di atas 5 miliar adalah 35%. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu itu berada pada posisi di level 5, ya, level 5 itu berarti tarifnya itu lebih tinggi, ya, 35 ya. Kenapa ini dibuat? Supaya dia memenuhi keadilan. Ya, kalau misalnya kalau tetap berlaku undang-undang lama 500 juta, berapapun yang mendapatkan tarif berapapun di atas 500 juta sampai 5 miliar pun 10 miliar pun tarifnya tetap 30%. Ini tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang menerima pendapatan, kalau artinya tarif 500 juta sama tarif 1 miliar itu tarifnya sama. Nah, jadi mesti harus di atas 5 miliar tarifnya sama. Nah, itu. Artinya terus kemudian PTKP tidak berubah, masih tetap, ya. Jadi penghitungan pajak penghasilan orang pribadi itu diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Ya, dalam Undang-Undang HPP besaran PTKP tidak berubah, jadi tetap sama. Ya, ya, bagi orang pribadi lajang itu 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun. Nah, tambahan sebesar 4,5 juta diberikan kepada wajib pajak yang menikah atau kawin, dan masih ditambah 4,5 juta jika untuk setiap tanggungan maksimum adalah 3 orang. Kalau Bapak terutama Bapak Ibu yang udah menikah, yang memang suami atau istri, ya itu ditambah 4,5 juta, kemudian ada tanggungan punya anak maksimum 3. Jadi karena anak jumlahnya 4, berarti kan yang satu tidak mendapatkan fasilitas. Ya. Ini kira-kira ilustrasinya, ilustrasi daripada penghitungan PPh orang pribadi. Ya, Bapak Ibu, ini berdasarkan undang-undang saat ini dan undang-undang KUP yang berlaku tahun 2009, PPh undang-undang PPh 36 ya. 36 2008 yang terakhir, kemudian undang-undang HPP. Ini ada perbedaannya. Misalnya di pertama ada penghasilan 5 juta, penghasilan 1 tahun berarti kali 12 berarti 60 juta, PTKP-nya 54 juta, berarti penghasilan kena pajak 6 juta. Maka penghitungan PPh terutangannya adalah 5% kali 6 juta, karena masih di bawah 50%, 300.000. Nah, kemudian masih sama. Jadi undang-undang lama maupun undang-undang baru masih sama, karena masih berada di level di bawah 50 dan 60 juta. Kemudian yang kedua ada 9 juta. 9 juta berarti kali 12 108 juta, dikurangi PTKP 54 juta, dapatnya 54 juta. Maka di undang-undang lama jadi adalah level pertama 5% dikali dengan 50 juta, kemudian 15%, maaf itu tulisannya seharusnya bukan 6 juta tapi adalah 4 juta, tapi hasilnya sama, ya. Dapat dia PPh terutangnya 3,1 juta. Ya. Di Undang-Undang HPP itu adalah menjadi turun 2,7 juta karena batasannya 60 juta bukan 50. Ya, jadi tidak ada kelebihan. Jadi dasarnya berarti di bawah 60 juta tarifnya 5% turun. Kemudian jika pendapatan 10 juta maka 1 tahun 220 juta, PTKP 54 juta dan penghasilan kena pajaknya adalah 66 juta. Maka di Undang-Undang KUP lama, Undang-Undang PPh lama, yaitu 5% dari 50 juta. Ya, jumlahnya kira-kira 4,9 juta. 50% 50 juta pertama, 5%, kemudian selisihnya berarti kan 16 juta. Ya, itu dikali 15%. Nah, di Undang-Undang HPP itu turun jadi 3,9. Ya, kalau dia turun 3,9, kenapa turun? Karena batasannya adalah 60 juta untuk level pertama. Dan ditambah 15% sisanya 6 juta. Ya, biasanya beda.
Kemudian yang terakhir 15 juta, 180 juta 1 tahun. Jadi penghasilan kena pajak 126 juta. Maka di undang-undang lama itu ada pajaknya harus dibayar terutang adalah 13,9 juta. Kemudian di undang-undang HPP turun menjadi 12,9. Jadi ada selisih 1 juta. Nah, inilah kira-kira ilustrasi penghitungan PPh orang pribadi. Ya. Ini dengan asumsi bahwa orang pribadi adalah masih lajang dan belum menikah dan belum kawin. Ya. Baik. Nah, kemudian untuk tarif PPh badan itu adalah tarif 22% relatif setara dengan negara lain. Ya, saya Undang-Undang PPh, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 2007, Undang-Undang 2 2020, tahun pajak, kemudian tarifnya kemudian dengan Undang-Undang HPP. Tahun 2020-21 22%. Jadi di harmonisasi peraturan perpajakan tidak ada karena masih mengikut di 2020 dengan Perpu 1 2020 dan Undang-Undang 2 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian tahun 2022 itu menjadi 20%. Ya. Kalau di Undang-Undang HPP itu tahun 2022 dan seterusnya itu adalah 22%. Jadi nanti tahun 2022 Bapak Ibu kalau yang menangani masalah Bapak Ibu punya perusahaan, badan baik dia firma, CP, PT, koperasi, ya maka Bapak Ibu menggunakan tarif 22% dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat tuh perbandingan antara tarif PPh badan dari 2015 sampai 2021 dengan negara-negara G20, OECD, Eropa, Amerika, Inggris, G20, ASEAN. Itu bisa dilihat ya. Jadi maka ini dimungkinkan bahwa undang-undang kita ini yang baru ini 22% itu tidak terlalu jauh ke bawah dan tidak terlalu jauh lebih besar gitu ya dari negara-negara yang lain sebagai pembanding. Ya. Nah, kemudian batas peredaran bruto dalam rangka penetapan batasan omset sebagai bentuk keperbiaan pemerintah kepada masyarakat dan usaha kecil. Nah, ini adalah sebagai dengan berlakunya Undang-Undang HPP, maka beban pajak yang harus dibayar Tuan A misalnya menjadi berkurang. Ini kira-kira ilustrasi, ya, ilustrasi dari UMKM, ya, usaha kecil. Ya, misalnya bulan Januari sampai Desember peredaran usaha itu adalah 1,2 miliar, ya, kemudian dikumulatifkan menjadi 1,2 miliar, ya. Kemudian peredaran bruto tidak kena pajak kan 500 juta. Berarti 1,2 dikurang dengan 500. Berarti peredaran usaha kena pajaknya adalah 700 juta. Nah, sehingga dapat final ya Undang-Undang HPP adalah setengah persen dari 700 juta. 3,5 juta. Ya, kemudian PPh terutang sebelum undang-undang itu berarti kan ada separuhnya 50%, 6 juta. Berarti selisih antara 6 juta dengan 3,5 juta adalah 2,5%. Artinya dengan berlakunya Undang-Undang HPP, maka beban pajak yang seharusnya dibayar Tuan A 3,5 juta, 6 juta menjadi 3,5 juta. Berarti ada efisiensi, ya, atau menjadi berkurang 2,5 juta. Ini ilustrasi Bapak Ibu, ya. Ya. Oke Bapak Ibu, ini kita masuk ke pajak pertambahan nilai. Ya, pajak pertambahan nilai. Jadi di situ kita akan membicarakan tentang objek PPN, pengecualian objek PPN. Jadi memang ada beberapa perubahan. Misalnya terkait jasa pendidikan itu tidak lagi, ya nanti akan dikenakan PPN, gitu ya. Jadi yang selama ini tidak, ya. Termasuk di sini tentang fasilitas PPN, ini pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN. Kemudian tarif PPN, tarif umum dan tarif khusus.
Nah, sampai dengan Maret 2022, tarif PPN kita masih 10%. Kemudian 1 April 2022 nanti kita sudah 11%. Dan paling lambat 1 Januari 2025, tarif PPN kita itu menjadi 12%. Ada peningkatan. Ya. Nah, ini adalah beberapa pengecualian objek dan fasilitas PPN. Jadi barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya diberikan fasilitas pembebasan PPN. Objek PPN tapi diberikan fasilitas pembebasan PPN. Ya, barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya memang diberikan fasilitas pembebasan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, pendidikan, dan layanan sosial. Ya. Kemudian pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN itu agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran serta dengan menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Nah, kemudian pengaturan ini dimaksudkan bahwa perluasan basis PPN itu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan, khususnya itu dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional. Sehingga apa? Sehingga optimalisasi penerimaan negara diselenggarakan dan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Nah, itu ya. Jadi mungkin selama ini masih ada ambigu, masih ada gray area dan lain sebagainya. Dengan undang-undang yang baru ini mudah-mudahan itu menjadi lebih jelas, ya, lebih tegas dan lebih jelas. Ya. Oke. Tarif umum PPN, tarif saat ini berlaku hingga Maret 2022 tadi sudah dijelaskan, itu berlaku sampai dengan Maret 2022 itu adalah 10%. Kemudian di tarif berlaku sejak tanggal 1 April 2022 itu sampai dengan nanti Desember 2024 itu adalah itu 11%. Ya, kemudian di Undang-Undang HPP tarif ini paling lambat diberlakukan untuk tarif 12% itu dilakukan paling lambat itu 1 Januari 2025. Jadi untuk 11% sampai tanggal 31 Desember 2024 dimungkinkan 1 Januari 2025 sudah berlaku tarif 12%. Ya, ini lama. Ya, oke, baik. Nah, untuk tarif khusus PPN, ya, dia tarif PPN final namanya. Jadi untuk kemudian dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. Jadi kita belum bisa menjelaskan apa namanya, yang barang dan jasa mana yang dikenakan tarif 1%, 2%, dan 3%. Kenapa? Karena juklaknya belum ada. Peraturan Menteri Keuangannya itu belum keluar. Mudah-mudahan ini dalam waktu dekat segera keluar sehingga kita bisa menentukan ketika kita ada usaha-usaha terkait dengan penyerahan barang dan jasa yang masuk golongan atau wilayah-wilayah tarif PPN finalnya 1%, 2%, dan 3%. Ya. Nah, mungkin untuk ini ya, untuk pagi ini mungkin cukup ya. Nanti jam apa gitu ya? Jam 2 kita akan kembali untuk menjelaskan tentang program pengungkapan sukarela. Ini kita mau diskusi dulu atau nanti diskusi Pak tanya jawab dulu ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Sudarno. Masih berbincang bersama Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab dari Ibu.
terima kasih. Hah? Langsung ngomong aja. Oke. Terima kasih Pak Sudarno. Materi webinarnya sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan dari Ibu Clara Grace. Mohon diberikan contoh untuk objek barang kebutuhan pokok dan jasa pelayanan sosial yang bebas PPN. Silakan Pak Sudarno. Baik Bu Clara. Ya contoh yang dibebaskan PPN bahan pokok ya sembako misalnya. Kebutuhan pokok Bapak Ibu 9 bahan pokok terutama masuk. Bisa beras, bisa gula, bisa minyak, bisa ikan asin ya. Itu apabila Bapak Ibu itu membeli itu maka itu dibebaskan. Kemudian kalau jasa pendidikan, jasa sosial, kalau Ibu misalnya jasa pendidikan nanti ada ya Ibu punya sekolahan, Ibu punya lembaga pendidikan, kemudian di situ Ibu punya izin lengkap sesuai dengan aturan yang ada, maka itu dibebaskan, tidak ada kena PPN. Kemudian termasuk juga sosial, panti-panti jompo dan lain sebagainya, perolehan-perolehan yang diterima oleh usaha-usaha itu memang dibebaskan dari dari PPN. Itu kira-kira Bu ya, secara ringkasnya seperti itu. Ya, itu semua dibebaskan sesuai dengan aturan undang-undang yang terbaru kita di harmonisasi peraturan perpajakan. Mana Bu? Ya, itu kira-kira moderator. Baik, terima kasih Pak Sudarno atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Hendro Jajono. Mohon nanya Pak, untuk usaha jasa kesehatan berupa jasa klinik kecantikan swasta yang tidak masuk dalam sistem jaminan kesehatan nasional, apakah ini berarti atas jasa dokternya juga akan dikenakan PPN normal dan bukan mendapat fasilitas PPN dibebaskan? Mohon jawabannya. Silakan Pak Sudarno. Baik. Pak siapa tadi? Pak Hendro. Pak Hendro. Ya, Pak Hendro. Jadi kalau sejauh Bapak itu melakukan usaha di bidang jasa kesehatan, jadi kan ada jasa-jasa yang utama. Yang utama itu apa? Ya kan saya kan itu. Kalau dia ada klinik kecantikan dan lain sebagainya, masuk enggak jasa utama atau tidak sebagai usaha kesehatan. Misalnya Bapak Ibu punya rumah sakit, Pak. Kalau Bapak Ibu punya rumah sakit, itu kan ada 2 kategori itu. Kategorinya adalah kalau obat rawat inap itu dibebaskan PPN. Tapi kalau rawat jalan baru kena PPN gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya kan gitu itu. Nah, kemudian kalau klinik kecantikan apakah ada hubungannya dengan usaha utama atau tidak? Tapi kalau hanya Bapak punya klinik untuk misalnya facial atau itu sebagai usaha-usaha yang sebenarnya bukan kesehatan itu sebenarnya. Ya, sebenarnya, tapi kalau kesehatan yang masuk kesehatan kategori ini. Jadi nanti ini saya katakan tadi juklaknya itu kan belum dapat yang mana yang sebenarnya di PMK-nya nanti seperti apa. Ya, itu gambaran sementaranya seperti itu Bapak Ibu. Tapi walaupun sementara tetapi paling tidak punya petunjuk kepada kita bahwa ya jasa kesehatan yang dimaksud itu jasa seperti apa ya. Usaha seperti apa? Berarti kan ada jasa perawatan atau jasa rawat jalan. Intinya seperti itu. Ya, Pak Hendro. Baik, terima kasih Pak Sudarno atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan dari Pak Gunawan. Selamat pagi. Untuk PPH final yang penghasilan bruto di bawah 500 juta per tahun,
apakah perlu laporan realisasi atau harus lapor penghasilan per bulan ke kantor pajak? Terima kasih. Silakan Pak Sudarno. Baik, kalau untuk namanya final di bawah 500 itu kan hanya setahun sekali aja dilaporkan. Jadi tidak ada realisasi tiap bulan. Bapak punya breakdown laporan per bulan berapa, nanti akhir tahun dilaporkan. Ya karena itu tidak kena PPh ya, tidak kena tarif PPh. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Sudarno. Pertanyaan lain. Lanjut Pak Sudarno, ada pertanyaan. Lanjut Pak Sudarno, ada pertanyaan lain dari Ibu Clara Grace. Pak Sudarno, apakah berarti perusahaan yang memproduksi barang-barang sembako atau toko grosir sembako tidak dikenai tarif PPN? Ya, baik. Ya namanya jual beli sembako ya. Itu penyerahan sama-sama dengan jual beli di situ. Terkait sembako itu masuk kategori dibebaskan PPN, bukan tidak kena PPN tapi dibebaskan oleh PPN. Apakah Ibu berada sebagai distributor, apakah Ibu sebagai produsen, apakah Ibu sebagai penjual eceran, nah itu kalau sembako itu adalah dibebaskan PPN. Ya, itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi? Tidak ada? Habis? Baiklah Bapak Ibu. Oh ini masih ada lagi pertanyaan Pak. Atas nama Pak Anto. Selamat pagi, saya mau tanya untuk PPh final di bawah 500 juta, kalau kegiatan usaha yang dijalankan adalah jasa, bagaimana atas pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 0,5% tersebut? Itu kan penghasilan di bawah 500 juta ya. Iya, kalau Pak. di bawah 500 juta ya tidak kena pajak. Usaha ini usaha. Iya, atas usaha. Ya, atas usaha ya tetap sama. Dan dijalankan atas jasa juga, Pak. Ya, betul, sama. Oke, baik. Lanjut pertanyaan lagi, Pak. Dari Pak Asma Nasution. Izin bertanya, apakah sebuah kursus di bidang pendidikan yang memiliki omset 500 juta, apakah termasuk PPh final? Kalau dia jasa pendidikan, itu dalam kategori orang pribadi atau badan? Dari Tengok. Pak Asma, ini apakah kategori orang pribadi atau badan? Oh, orang pribadi, Pak. Kalau orang pribadi berarti kan dia tidak kena PPh. Kalau badan nanti kan dibuat laporan keuangan kena PPh badan. Nah, itu. Jadi kalau dikelola oleh badan, maka itu konsekuensinya ada dikena PPh badan. Ya, tapi kalau dia karena PPh badan tidak ada batasan, ya. Kalau dia orang pribadi itu berarti kan tidak kena PPh finalnya, ya kena pajak lah kira-kira gitu. Kalau badan berarti harus menghitung badannya, laporan laba ruginya. Oke, kita buka diskusinya untuk Pak Andi. Silakan dibuka mute-nya, Pak. Kita lanjut pertanyaan lagi, Pak. Ini dari Pak Anto. Menyambung pertanyaan tadi, bagaimana bisa lawan transaksi tahu bahwa wajib pajak yang kita gunakan jasanya di bawah 500 juta? Mungkin per tahun maksudnya, Pak. Ya. Yang dimaksud 500 juta itu dalam 1 tahun. Nah, dari mana tahu? Berarti kan wajib pajak itu kan harus melaporkan. Ya, kalau di bawah 500 juta itu kan setiap tahun harus ada laporannya. Akan diketahui berapa jumlah penghasilan yang dia peroleh dalam 1 tahun.
Untuk Bapak Asma Nasution, silakan langsung diskusi Pak. Silakan Dengan Pak. Pak Sudarno. Pak Asma Nasution. Silakan Pak Asma Nasution, langsung diskusi langsung. Iya, selamat pagi Pak. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Sudarno. Pagi Pak Sudarno. Bu Asma, Selamat pagi Pak. saya nggak mendengar suara Ibu ini. Halo pagi Pak. Nggak dengar. Saya dengar saya suara Ibu ini. Halo Pak, selamat pagi. Nggak dengar. Halo pagi Pak. Mungkin dari sini kali. Oh ya. Ya Bu Asma. Ya pagi Pak Sudarno. Pagi. Ya, Pak, menyambung pertanyaan saya tadi, yang saya maksudkan begini Pak, kalau misalnya sebuah kursus di bidang pendidikan, Ya. tadi kan dikatakan kalau UMKM dengan omset sampai dengan 500 juta tidak kena PPh. Ya, betul. Nah, kalau untuk kursus jasa pendidikan itu apakah termasuk kategori UMKM ya Pak? Ya, tergantung UMKM itu dalam bentuk badan ya. OP Pak, OP. Kalau orang pribadi, kalau kursus orang pribadi kan kategori orang pribadi Bu. Iya Pak, tapi dia jasa pendidikan gitu Ya Pak. betul, jasa pendidikan. Yang konsepnya kan tapi PPN tidak kena otomatis ya. Nah PPh itu kan kalau dia masuk dalam kategori UMKM berarti kan di apa namanya di bawah 500 ya. Iya Pak. Itu punya penghasilan di bawah 500. Iya. Ya. Itu kira-kira karyawan ini ada enggak yang bahwa ada kursus orang pribadi dia punya penghasilan 500
Apakah itu masuk kategori UMKM? Karena sifatnya orang pribadi. Ya. Jadi meskipun jasa pendidikan bisa ya Pak ya, karena saya kok pernah dengar kalau halo? jasa pendidikan nggak termasuk. Ada yang bantu. Karena mau bantu ini. Sudah. Ya, baik Pak Sudarno. Jadi untuk ketentuan apakah wajib pajak itu UMKM atau tidak, dia mengacu ke peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Yaitu dia punya peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar setahun untuk SPT tahun lalunya. Itu ketentuannya seperti itu. Terus tidak termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, ya, seperti notaris, akuntan, konsultan, dokter, pemain musik, artis, ya, dan sebagainya, gitu. Jadi untuk wajib pajak yang memenuhi ketentuan PP 23 ini, ya, sesuai Undang-Undang HPP kan diberikan batas tidak kena pajak 500 juta setahun. Itu berlaku mulai tahun depan. Begitu. Jadi misalnya tahun 2022 nanti jika peredaran bruto setahunnya misalnya 3 miliar, berarti dia hanya dikenakan kewajiban bayar pajaknya 3 miliar dikurang 500 juta, berarti hanya 2,5 miliar aja yang kena pajak, gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Oke, jelas Bu Asma. Bu Asma misalnya dapat hanya 3 miliar tadi kan, yang dibebaskan kan 500, kurangnya 3 miliar kurang 500, baru dikenakan tarif PPh. Ya. Ya, kalau untuk perhitungannya saya udah paham betul Pak, dan batas-batasannya. Cuman yang saya pertanyakan tadi, untuk kategori jasa di bidang jasa pendidikan itu Pak, apakah termasuk dalam kategori UMKM? Kalau untuk UMKM kan batasan omsetnya segala macam saya udah paham gitu. Cuman jasa pendidikannya itu gitu Pak. Kalau saya pernah dengar jasa pendidikan tidak termasuk gitu. Makanya saya mau mohon penjelasannya apakah jasa pendidikan itu termasuk dalam kategori UMKM kalau omsetnya sampai dengan 4,8 miliar. Ya, jasa pendidikan. Nah, gitu Pak Karyono, kira apakah jasa pendidikan masuk dalam UMKM atau tidak? Untuk jasa pendidikan, ya, sebetulnya ini termasuk kalau dia di yayasan kan tidak kena pajak, Bu. Iya Pak, ini, Ya, ini jadi lembaga khusus tergantung Pak. Memang dia jasa pendidikannya di yayasan atau di selain yayasan gitu loh. Iya, Kalau iya. di jasanya selain dari yayasan, ya, tidak aja masuk kategori pribadi karena tidak ada di daftar negatif list di PP 23 seperti tadi yang sudah saya sampaikan gitu loh. Ada gitu. jasa notaris, akuntan, konsultan, ya, sejauh tidak ada di dalam daftar yang dikecualikan itu, berarti termasuk UMKM. Oh gitu. Begitu Bu. Oke Pak, berarti masuk ya Pak ya? Ya. Ya terima kasih Pak atas Baik. penjelasannya. Ya, sama-sama. Masih ada lagi, Operator? Baik, terima kasih Pak Sudarno atas jawabannya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya atas nama Ibu Maria Lesdi. Silakan Bu, langsung aja. Oh, yang punya ini Maria Lesdi. Unmute. Silakan Bu Maria. Oh iya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Saya izin bertanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, silakan Bu. Iya.
Iya, saya mau menanyakan, tapi kayaknya tadi sudah terjawab juga dengan jelas terakhir. Kalau kerjaan bebas itu tidak termasuk yang mendapat pembebasan batasan 500 juta itu ya, Pak? Ya, betul. Oke, paham. Makasih banyak, Pak. Oke, baik. Masih ada lagi? Sebentar ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Sudarno atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya tidak ada, Pak. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Kalau ada ingin bertanya, silakan langsung saja. Raise hand ya. Pak Indra, saya ada pertanyaan, Pak. Oke, baik. Mungkin saya kembalikan ke moderator karena waktu sudah jam 11:30 juga. Ya, silakan. Baiklah. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 siang, maka kita istirahat dan sholat bagi Bapak Ibu. Selamat siang dan selamat istirahat buat Bapak Ibu. Terima kasih. Jam 2. Jam 2. Hah? Nggak apa-apa. Saya nggak tahu, saya mungkin dari rumah nih. Kita. Mana? Haidri. Foto bersama.